Gimana kesannya sih melihat pemilu kemarin sebagai pemilih pertama? Experience yang aku nggak expect-nya. Jadi yang aku rasain tuh selama ini tuh aku sama temen-temen tuh mikir gini, ini kayaknya KPU harus ada sosialisasi, tutorial, origami gitu. Kira-kira bagaimana sih penyelenggaraan pemilu tahun ini? Pendapatku lebih ke keadaan sebelum pemilu itu terjadi. Aku ngerasanya tuh lebih Mau pilkada nih, 27 November 2024. Tahun ini ada 2 kali pemilihan. Iya. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan ini, Phoenix? Kalau Kanona pernah denger love language nggak? Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih di studio kali ini sudah hadir 2 adik-adik dari UNS yang kebetulan adik-adik ini sedang menjalani program magang di KPU. Hai, kenalan dulu. Sama teman pemilih, namanya siapa? Jurusan apa? Kenalan dulu, yuk. Oke, jadi aku Phoenix, Kak. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi, angkatan 2022, Universitas 11 Maret. Oke, kalau kamu? Ya, halo teman pemilih, aku Adel, sama kayak Phoenix dari FISIP juga, UNS. Kami teman satu prodi tapi beda kelas. Oh, teman satu prodi beda kelas. Beda Oh, kelas. iya. Jadi sama-sama di Sosiologi. Betul. Universitas 11 Maret. 11 Maret. Oke, sudah berapa lama nih magang di KPU? Di KPU itu kami berarti udah berapa hari ya? Dari tanggal 1, sekarang tanggal 23 ya? 23. Ya berarti ini hari ke-23. Mau sebulan ya di KPU. Betul, sebulan. Mau sebulan di KPU. Gimana nih pengalaman selama di KPU? Seru banget sih, Kak. Seru ya? Ya, kita tuh banyak mengalami experience yang kita sendiri tuh nggak nyangka akan alamin gitu. Betul. Dan ada press conference, terus ada diskusi Makan-makan publik, media. makan-makan media, terus sempat ada demo juga. Itu kita juga ngalamin. Iya, kan selama ini ngeliatnya kayak di TV gitu, Betul, terus kayak di iya. Instagram gitu kan. Sekarang Net ya. melihat langsung Iya. gimana sih prosesnya kalau doorstop gitu kan, makan-makan media gitu. Terus apalagi yang paling berkesan tuh audiensi. Oh ternyata kalau KPU tuh ketemu KPU provinsi lain begini bahasannya, seperti Apa yang itu. biasanya ditanyakan sama KPU daerah ketika mereka berkunjung ke KPU pusat. Iya, yang dibahas apa sih gitu. Aku mau tanya, kemarin di bulan Februari pas pemilu, adik-adik berarti pemilih pertama atau Pemilih pertama ya? Pertama kali pemilih. Wow, itu gimana kesannya sih melihat pemilu kemarin sebagai pemilih pertama? Experience yang apa ya, baru sih, dan aku nggak expect-nya begitu dibuka kertasnya gede banget ya saya. Jadi kayak harus wah, apalagi yang DPRD, Kayak koran DPRD, ya. DPR itu. Terus tapi dari pemilu itu aku sadar bahwa ternyata tuh pengetahuanku tentang calon-calonnya masih kurang. Memang aku terlalu fokus sama calon presiden gitu kan, sama baliho-baliho. Cuman aku nggak terlalu merhatiin siapa sih calon-calon yang di dapilku gitu. Di dapilku, sehingga begitu Untuk ngeliat, legislatifnya aduh ini ya. siapa? akhirnya memilih berdasarkan apa tuh waktu itu? Berdasarkan ya mukanya paling bener yang mana ya? Berdasarkan tingkat physical attractiveness. Aduh yang ini galak, jangan deh gitu. Ini galak, ini kayaknya namanya yang ini kayak gimana baik nih gitu. gitu. Bela yang ini. Namanya baik, mukanya baik. Baik. Kalau aku Kalau panjang gimana? sih ya, Kak, mungkin ceritanya. Jadi yang aku gimana rasa tuh? itu selama ini tuh aku cuman bisa lihat dari jauh. Bayangin kayak suatu pesta besar gitu, aku cuman bisa nonton dari jauh atau maksimal yang ngintip-ngintip dikit gitu kan. Tapi tuh sekarang udah bisa diundang untuk datang ke pesta besar itu, pesta Langsung demokrasi. Rasanya tuh ada senang, tapi ada rasa tanggung jawab juga kan. Karena apapun yang aku pilih saat ini pastinya akan menentukan bagaimana masa depan bangsa kita kan selanjutnya. Terus bener kata Adel tadi sih, yang lucu tuh itu. Jadi kertasnya kan gede banget. Sampai aku sama temen-temen tuh mikir gini, ini kayaknya KPU harus ada sosialisasi, tutorial, origami gitu, melipat kembali gitu. Tutorial. Karena bingung lipetnya ya, aduh ini lipetannya gimana ya? Bingung lipetnya.
ngelipetnya, Terus ampun. kamu ngerasain gak sih dia kayak kita tuh belajarnya tuh jadi setiap waktu gitu, all the time. Karena di kelas of course kita ada diskusi kan Iya. sama teman-teman. Tapi setelah kita keluar kelas, kita makan sama teman-teman, itu juga lanjut lagi gak sih? Iya. Tapi tadi kataku sih kita terlalu fokus sama calon presiden gitu loh, sehingga kita nggak mikirin wakil-wakilnya gitu, sehingga begitu nyoblos, aduh ini siapa Mikirin gitu kan. legislatifnya. Ya, terus Iya. yang jelas tuh muka perspektif baru sih Kak buat aku. Iya. Yang selama ini aku cuman baca-baca di buku kayak gitu. Terus sekarang sebuah lompatan yang besar untuk bisa ikut berpartisipasi langsung gitu. Iya. Dan saya rasa itu merupakan salah satu langkah awal yang baik untuk perjalanan panjang kami sebagai warga negara untuk lebih bisa aktif dan kritis gitu. So we're looking forward untuk proses-proses politik lainnya ya Del. Terdekat pilkada. Terdekat itu, pilkada. terdekat pilkada. Jadi pastikan tahu dan kenal betul nih yang siapa yang mau betul. dipilih ya. Jadi jangan kayak kemarin legislatifnya wah blur gitu. Iya betul. Pilih pakai feeling. Iya pakai muka. Pakai bukan pakai feeling. Baik. Phoenix ya tadi namanya ya. Phoenix aku mau dengar lebih jauh nih cerita Phoenix nih. Mungkin teman pemilih juga penasaran. Tadi katanya Phoenix sebelumnya tuh pernah ibaratnya lihat-lihat lah ibaratnya ya. Lihat tadi 2019 berarti ya. 2019 pernah lihat-lihat proses pemilu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ke penyelenggaraan pemilu yang tahun ini, menurut Phoenix kira-kira bagaimana sih penyelenggaraan pemilu tahun ini? Oke. Jadi waktu 2019 itu kan aku masih underage ya Kak untuk memilih. Dan dulu tuh aku kebetulan SMA-nya tuh di IPA. Oh, di Ya IPA. walaupun aku sebenarnya dalam hati tuh sudah sangat pengen ke social science, tapi karena aku ada di IPA tuh aku jadi jarang terpapar gitu informasi-informasi seperti itu. Cuma yang aku rasakan itu lebih ke partisipannya Kak. Partisipannya itu apa ya? Semuanya tuh hampir jadi ngomongin politik yang kayak aku bilang tadi gitu. Jadi masyarakat itu semakin cerdas dalam menghadapi pemilu gitu. Mereka walaupun masih ada beberapa yang memilih berdasarkan algoritma kayak gitu-gitu, terus juga echo chamber kayak gitu. Cuman sudah banyak juga yang meningkatkan literasi politik mereka kayak gitu. Jadi yang aku lihat pemilih sekarang pintar-pintar sih Kak. Terus tingkat kejujurannya juga, maksudnya transparansinya menurut aku lebih oke sih. Transparansi gimana tuh maksudnya? Maksudnya transparansi ini sih kayak hasil kayak gitu. Oh, transparansi dari penyelenggara. Betul. Oh iya baik. Kalau Adel gimana? Aku sih bukan ngomentarin ini ya, maksudnya pendapatku lebih ke keadaan sebelum pemilu itu terjadi. Aku ngerasanya tuh lebih panas. Lebih panas dalam arti tuh ketika 2019 walaupun aku sama kayak Phoenix ya masih underage gitu, nggak ngikut milih, tapi tuh kayak bahasan tentang capres gitu. Itu tuh nggak sebanyak ketika 2024. Iya, Dan kayak udah jelas gitu loh kalau dulu tuh condong ke capres yang mana gitu, kayak masyarakat tuh ngerasanya menurutku ya kalau di sekitarku antara capres 1 sama 2 kayak mereka tuh ngebandinginnya udahlah kebanting gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak tiga-tiganya kuat gitu, tiga-tiganya kuat. Bahkan di kampusku sendiri itu tiba-tiba tuh orang-orang bener-bener yang tadinya nggak pernah melek politik, termasuk aku yang bener-bener kayak nggak into gitu kan sama politik, jadi kepancing gara-gara mereka tuh ngebahas terus gitu kan, ngebahas terus dan bener-bener kuat pendapatnya. Oh kalau yang 1 gini, yang 2 gini, yang 3 gini. Akhirnya ketika pemilu itu terjadi, bahkan di grup kelasku, grup kuliah itu pada wah ribut Dan gitu supaya kan. kita tuh bisa apa ya Kak, ikut di dalam diskusi-diskusi itu kan mau nggak mau kita cari info kan tentang, Iya. tentang materi-materi yang dibahas di situ. Karena ada rasa kayak aduh malu banget mereka pada ngebahas, gue nggak ngerti sendiri. FOMO Iya, berarti kayak- FOMO. Jadi kayak takut banget kalau misalnya nggak ngerti Nggak gitu ngerti, kan. Jadi iya. akhirnya kepancing buat nonton debat gitu kan. Tapi dari situ akhirnya aku belajar, aku ngerti, oh kenapa sih orang tuh sekekeh ini sama pilihannya, kenapa sih orang tuh seyakin itu, sepengen itu, pokoknya harus yang ini yang kepilih, nggak boleh yang A, nggak boleh yang C gitu, harus yang ini gitu kan. Aku ngerti ternyata mereka punya beberapa pertimbangan yang mereka rasa seandainya yang kepilih itu bukan pilihan mereka, itu bakal mengubah dunia mereka sedemikian rupa gitu. Iya.
Dari sedemikian tools ya ibaratnya ya, mana sih yang paling mempengaruhi pilihan kalian? Misalnya nih, apakah dari medsos, apakah dari debat, atau informasi-informasi lain? Gimana? Kalau aku sendiri dari gosip. Dari gosip. Gosipnya itu dari mana? Dari medsos? Maksudnya bukan dari gosip sih, maksudnya gini. Jadi aku tuh kalau ngebaca-baca medsos itu kayak rada gimana ya? Aku baca medsos tapi nggak terlalu yang ada info apa aku langsung tertarik untuk gimana gitu. Nggak terpengaruh gitu loh, nggak gampang terpengaruh sama medsos. Mau bilang calon yang A intelektual, yang B begini begitu, aku nggak terlalu terpengaruh. Aku lebih terpengaruh ketika para calon ini digosipin di kampus gitu. Kayak misal dia tuh begini loh, dia tuh begitu loh. Sumpah kalau misalnya kamu pilihnya yang ini, nanti tuh kamu gini. Nanti tuh Indonesia bakal gini. Bahkan kamu aja nanti kalau kerja nanti gini. Oh iya gitu. Kan dari situ aku yang malas membaca ya kan. Aku jadi nanya, emang dia tuh ngomong apa sih? Emang si calon itu punya kebijakan apa sih sampai kamu berpendapat demikian gitu. Barulah jelasin gini. Oh, dari situ ternyata aku punya cara lebih sederhana untuk ngerti yang tadi aku bilang tentang ya calon-calon. Aku jadi punya pertimbangan sendiri juga. Oh iya bener ya, kalau misalnya dia begini nanti efeknya begini, dampaknya seperti ini. Akhirnya aku jadi punya pilihan gitu. Jadi dari trigger diskusi dulu begitu ya? Diskusi sama teman-teman yang ketemu sehari-hari sih itu lebih berpengaruh ya kalau buat aku. Lebih triggering dibanding sosial media dulu begitu. Wow, menarik ya. Biasanya kan kita kalau terpapar informasi langsung percaya dan ada kecenderungan untuk menyebarkan langsung begitu. Tapi kalau ini adik-adik memilih untuk mencerna dulu, meriset terlebih dahulu kita begitu ya. Kita di kampus tuh sangat diajarin untuk analisa dan berpikir kritis sih. Karena emang cara jalannya sosiologi tuh begitu. Kita selalu diajarin buat kasarnya suzon gitu lah, selalu skeptis. Skeptis. Bener nggak nih kayak gini? Bener nggak nih kayak gitu? Kita tuh harus kayak dulu gitu, diam dulu, analisa dulu, baru kita akan tahu solusi selanjutnya gitu, langkah selanjutnya gitu. Jadi nggak yang benar-benar ditelan mentah. Yang lebih bahaya lagi adalah disebarin langsung gitu. Apalagi kan kalau kami ya sebagai mahasiswa sosiologi itu diajarin sebuah teori yang namanya dramaturgi. Itu menceritakan singkatnya kayak kalau ada orang yang menjabat, itu ada orang yang bekerja di belakangnya. Itu tuh konsep dasar yang paling bikin kita tuh jadi ngerasa bener nggak sih kayak gini. Misal sebutlah pejabat A, dia ngomong gini. Nah, kalau kami sebagai anak sosiologi yang udah belajar teori tersebut bakal mikir, ini dia yang ngomong atau orang belakangnya yang ngomong gitu. Itu yang bikin kami jadi lebih kritis juga ya sebenarnya. Iya gitu. Siapa nih yang bikin gitu. Sedalam itu gitu loh Kak. Supaya kita nggak salah pilih. Menarik ini, dan mungkin ini juga bisa diterapkan di kehidupan bermedia sosial begitu ya. Betul. Ada nggak kira-kira tips and trick dari kalian ini untuk teman pemilih supaya lebih bijak dalam bermedia sosial dan lebih cerdas tentunya dalam bermedia sosial? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya simple Kak. Ketika kita memperoleh suatu informasi, apalagi zaman sekarang itu banyak banget yang tagline-nya kayak gitu tuh negatif, dan aku kemarin sempat melakukan penelitian sih. Kayak itu tuh sangat berpengaruh dengan tingkat alienasi, tingkat keterasingan gitu. Padahal itu kan sangat penting kayaknya zaman sekarang untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial politik, apalagi di event pemilu, pilkada kayak gini gitu. Karena itu bahaya banget kalau sampai dia nggak bisa kasih batasan untuk dirinya sendiri gitu loh Kak. Jadi sebaiknya ketika kita melihat apapun di media sosial, kita lihat dulu, analisa dulu gitu. Jadi jangan langsung dipercaya gitu loh Kak. Itu sih, baca-baca dulu minimal. Apalagi sekarang itu media sosial kan jadi gate pertama kita mendapatkan informasi. Betul. Kita sekarang mungkin teman pemilih juga sama. Coba dong komentar teman pemilih di kolom komentar ya. Kalau bangun tidur, apa yang teman pemilih lakukan? Pasti kan cek medsos, bener nggak sih? Betul, lihat notif. Nah, cek WA, yang mana kita juga kerap mendapatkan informasi lewat WA, ya kan? Forward message begitu. Nah, kalau misalnya ditelan mentah-mentah ini kan bukan informasi yang formal begitu, ya kan? Betul. Tetap harus di cross check ke mungkin media sumber yang lebih kredibel, terpercaya. Iya, betul. Sumber misalnya media online atau media nasional, media mainstream begitu kira-kira. Kalau dari Adel gimana?
Kalau konteksnya pemilu kemarin gitu ya, itu kan ada salah satu calon yang aku pernah dipimpin juga sama beliau sebagai orang Jakarta. Itu tuh ada tuh yang bilang, oh beliau itu seperti ini. Tapi ada pentingnya juga menurutku tuh untuk ikutin apa yang kamu alamin gitu. Misal kalau di sosial media ngomongnya demikian, tapi yang kamu lihat gimana, bener nggak sih kayak gitu? Kayak misal aku pribadi, ketika dibilang, oh si calon ini tuh ABCDEF gitu. Tapi yang aku lihat ketika aku di Jakarta mengalami dipimpin sama beliau, kayaknya nggak begitu deh gitu. Maksudnya aku bukannya mau ngebelain ya, tapi bukannya mau ngebelain apa gimana. Cuman gimana ya? Salah satu cara justifikasi. Ya, gitu setidaknya kan. kalau misalnya emang kamu pengen nggak suka gitu, nggak sukanya karena alasan yang benar gitu. Maksudku jangan gara-gara kamu Denger gosip. Iya, kamu ngedenger gosip di sosial media si calon ini bla 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 bla, terus kayak kamu ngerasa kayaknya emang ini orang layak deh gue benci gitu. Udahlah ikut-ikutan benci aja. Maksudku jangan seperti itu. Jadi kalau emang pengen nggak suka ya nggak sukalah dengan bijak. Dengan apa namanya, dengan rasional Ya, gitu betul, ya. dengan rasional. alasan yang benar gitu. Wah, menarik banget. Saya juga mau tanya dong, kira-kira adik-adik ini kan kemarin pemilu pertama. Betul. Ada nggak arahan dari orang tua begitu? Enggak? Atau ada? Kalau Pilih yang ini aja deh, pilih yang ini aja, ada nggak? ada sih, tapi nggak maksa ya. Cuman kayak gimana namanya, bapak-bapak itu kan mereka tuh kuat banget ya argumennya kalau soal politik. Setuju nggak sih? Apalagi kalau bapak-bapak udah kumpul sesama bapak-bapak gitu. Jadi kadang termasuk ayahku itu suka memberikan SKS gitu. SKS gitu, kayak kemarin tuh ayah udah nonton debatnya dan menurut ayah tuh kalau si ini wah gimmick gitu kan, kalau si ini wah gini, mendingan ini sih. Ntar kalau misalnya kamu milih, aduh ya terserah sih, tapi saran ayah sih jangan yang ini ya, jangan yang begini ya, jangan yang begitu ya gitu. Jadi secara tersirat sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin beliau melakukan itu juga karena tahu anaknya pertama kali memilih gitu kan. Jadi gimana caranya biar aduh jangan sampai dia milih gara-gara hal yang gak penting gitu loh. Maksudnya yang bener lah kalau milih gitu intinya. Cuman maksa sih enggak ya. Kalau Phoenix ada pengalaman Kalau aku diarahin nggak? Iya, jadi Diarahin orang tua. kebetulan aku bersyukur sebagai orang Solo, kita tuh nggak yang ini ya dia yang nggak yang keras harus kesini kayak gitu, enggak gitu. Jadi aku tumbuh di keluarga yang demokratis, jadi aku diberi kebebasan untuk memilih apapun itu asalkan aku tanggung jawab gitu dengan pilihanku itu. Dan mostly keluarga saya tuh ini Kak, kamu udah belajar kan di kampus, kamu sudah gede juga, kamu bisa memilih apa yang menurut kamu oke gitu. Jadi nggak ada sih yang kalau aku milih ini, kamu milih itu ya silahkan gitu, itu pilihan kamu. Tapi Itu memberi berdasarkan arahan kamu. gitu kan, sama aku juga gitu, selalu dikasih arahan. Karena kan ketika aku nonton debat doang itu, aku mengakui aku belum terlalu ngerti konteksnya gitu. Misal ada masalah soal administrasi apa segala macam gitu kan, aku kemarin nonton debatnya. Dan ayahku itu selalu ngasih edukasi, ini kenapa sih konteks ini tuh dibahas dalam debat gitu, karena pernah ada ini dan kenapa sih penting untuk tahu jawabannya lagi, karena nanti kedepannya akan gini gitu. Jadi kalau saran ayah, kalau milih itu jangan yang begini, jangan yang begitu gitu. Cuman nggak spesifik jangan milih siapa. Iya, memberikan apa ya, arahan aja intinya, balik lagi Memberikan saran ya. Iya, dan saran. masukan begitu. Baik. Kita break dulu, jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih ya yang masih setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan. Di studio masih bersama saya dua adik-adik dari UNS, ada Phoenix dan ngintip dulu namanya siapa deh? Adel, ya, Phoenix dan Adel. Nah, tadi kita di segmen 1 sudah membahas pengalaman Phoenix dan Adel di pemilu kemarin, pemilu 2024, karena mereka adalah first time voters begitu ya, pemilih pemula di pemilu 2024. Nah, di segmen ini kita mau bahas masalah apa yang menjadi concern Adel dan Phoenix sebagai pemilih muda. Mulai dari Adel dulu boleh.
Oke, kalau aku sebenarnya ini ya lebih ke bicara soal lingkungan. Secara ini buat ini aja intermezzo aja ya. Aku tuh gabung di Mapala kan, jadi suka susur goa, suka naik gunung gitu. Dan kenapa tiba-tiba susur goa tuh jadi nyambung sama isu ini karena kan kalau namanya kampanye itu apalagi yang kemarin tuh pas pemilu serentak itu kan pada wah jor-joran baliho, brosur kampanye dan semacamnya. Nah kemudian mungkin karena goa-goa yang aku udah telusuri dan tebing-tebing dan sebagainya itu kan deket sama desa ya. Terus kan biasanya brosur-brosur itu dibagiinnya ke desa-desa. Nah kalau masyarakat di desa itu diberikan brosur, aku sih kurang paham prosesnya gimana, tapi mungkin sama mereka tuh dibuang sehingga ketika one time aku pernah masuk ke Goa Horizontal di Gunung Kidul, itu ada sampah brosur kampanye gitu, sampah brosur kampanye gitu. Banyak atau bagaimana tuh jumlahnya? Jumlahnya sih nggak banyak ya, cuman sekitar ada 2 gitu. Cuman maksudku aku menyayangkan hal itu terjadi karena gimana ya, maksudnya di sini kan untuk memimpin daerah yang lebih baik gitu kan ada harapan dari masyarakat juga sebenarnya untuk lingkungannya tuh jadi lebih baik juga gitu, lebih bersih dan semacamnya. Tapi kalau dari kampanyenya aja udah ngotorin kayak begini kan, jadi orang yang lihat juga gimana gitu, jadi ragu-ragu kan pengen milih. Nah itu sih yang menjadi concern, semoga calon-calon selanjutnya lebih mempertimbangkan lagi untuk hal-hal seperti itu. Jangan sampai masuk ke goa gitu kan. Jangan sampai masuk ke goa, jangan sampai tiba-tiba nyangsang di gunung gitu. Tempat tersembunyi aja ada ditemukan. Iya. Apalagi tempat-tempat yang ibaratnya Public space gitu. Iya, public space pasti akan lebih banyak lagi. Betul. Makanya menarik penemuannya ini Adel. Itu jauh nggak tuh goa? Goa apa namanya tadi? goanya tidak bisa disebutkan ya. Oh, iya, jangan disebutkan, bahaya. Tapi jauh dari lokasi kota. Jauh, itu di Gunung Kidul letaknya itu. Kalau Jogja tuh masih ujung lagi. Wow. Nah, kalau Phoenix gimana? Aku setuju sih sama Adel tadi. Karena kalau dia tadi Mapala gitu, susur-susur gue, kebetulan aku ini kan berenang. Sporty dikit Iya. nih. Seperti ya adik-adik ini ya. Jadi aku tuh pernah ikut satu kompetisi open water swimming. Itu tuh kayak maraton tapi renang gitu. Jadi kita di air. Iya, jadi karena maraton tuh kita berenangnya di laut gitu. Dan kata pemandunya itu kan nanti di sana bakal ada bendera, kano dan kapal gitu. Jadi tenang aja, kamu nggak bakal hilang gitu. Tapi kenyataannya ada di kondisi dimana nggak ada tiga-tiganya itu sama sekali, Kak. Nggak ada. Dan akhirnya aku terus berenang kan, sampai akhirnya aku tahu aku sudah deket sama tepi pantai gitu. Dan ironisnya aku tahu itu karena banyak sampah di situ. Ya ampun. Iya, jadi banyak banget sampah. Terus ada suara-suara orang kan, wah ini udah deket pantai nih gitu. Tapi itu sampahnya banyak banget di situ, di laut gitu. Banyak Aku yang sampah, ya? cuman berenang sebentar itu aja merasa nggak nyaman. Gimana ekosistem yang hidup di sana gitu. Iya. Terus kemarin aku ini, Kak, selain selain ekologis ya, aku kemarin sempat ngobrol sama temennya dia. Iya. Iya, jadi sekelasku. teman Ya, sekelas temenmu dia. juga dong. Iya, temanku juga sih. Parah kan dia teman enggak lah. Just kidding. Iya, teman kelasnya dia gitu. Dia ini kebetulan sangat concern dengan isu kepemudaan gitu. Oke. Ya, terus untuk pilkada sih dia pengennya ini loh, Kak. Pemerintah itu memberikan suatu wadah bagi pemuda untuk bisa berkembang gitu. Tentang politik juga maksudnya. Terus kan aku bilang gini, kenapa nggak parpol, maksud kamu ada yang seperti parpol gitu atau bagaimana gitu. Parpol oke, Phoenix, cuman mungkin akan lebih baik ketika dibikin semacam karang taruna tapi yang ada di setiap daerah gitu loh, Kak. Maksudnya setiap kabupaten atau kota. Nantinya di dalam forum itu akan diisi dengan tokoh-tokoh politik, daerah pun nggak apa-apa. Yang penting kita para pemuda ini tuh melek politik gitu loh, Kak. Dikasih pendidikan politik yang baik kayak gitu. Sebenarnya undang-undang itu sudah ada katanya, cuman konsolidasinya untuk berbagai pemuda di berbagai wilayah itu tuh masih kurang gitu. Mungkin bisa lebih dipertimbangkan politik lagi. ya. Mungkin Iya, juga bisa betul. menjadi PR untuk kami sebagai penyelenggara begitu, untuk lebih memasifkan pendidikan politik. Iya. Menarik. Mungkin bisa jadi ini ya, pertimbangan untuk para calon juga ya. Iya. Nah, terus menanggapi Untuk hal itu, program-programnya. aku
pernah sebenarnya ngebahas sedikit juga sama si temanku yang tadi mengenai Karang Taruna ini. Nah, kenapa sih beliau itu menganggap bahwa Karang Taruna itu sepenting itu? Kebetulan aku juga pernah penelitian ke desanya beliau. Itu ada Karang Taruna yang aktif banget dan itu maju sekali. Aku harus mengakui gitu ya sebagai orang kota. Dan mereka tuh melek-melek banget soal politik, diskusi mereka, argumen-argumen mereka mengenai calon-calon, mengenai proses politik yang terjadi itu keren-keren banget. Aku harus mengakui gitu. Dan ternyata setelah aku kan sebagai orang Jakarta yang kemudian merantau ke Solo, ngelihat bagaimana kehidupan pemuda di Karanganyar, di Sragen, seputar Jawa Tengah, terus kebetulan desanya beliau itu di Kediri kan, Jawa Timur gitu. Aku ngelihat Karang Taruna ini mereka memang diskusinya sengeri itu soal politik gitu. Mereka ternyata kritis sekali gitu. Bahkan aku tuh nggak expect juga kalau ternyata pemuda-pemuda di daerah-daerah yang sebelumnya, maaf banget aku underestimate gitu kan. Karena mungkin salahnya juga sebagai orang kota kadang aku ngerasa superior gitu. Cuman pandanganku berubah ketika aku terjun ke lingkungan mereka sendiri. Wah, itu diskusinya ngeri-ngeri banget. Sampai di situ aku baru sadar bahwa justru aku yang kurang literasi gitu. Aku yang kurang kritis terhadap situasi politik sekarang, kurang pengen tahu, masih buta gitu. Dan fun fact-nya juga ternyata malah di lingkungan-lingkungan sekitarku di Jakarta, ya mungkin aku nggak bisa generalisasi semua Jakarta kayak gitu ya, tapi sepengalamanku di tempat-tempat yang aku temuin, yang aku masukin ke teman-temanku juga, lingkungan teman-temanku, itu kan kebanyakan nggak ada Karang Tarunanya ya. Bahkan aku hampir nggak pernah dengar kata Karang Taruna selama di Jakarta. Dan memang mungkin ada tapi iya, tidur ibaratnya seperti itu ya. Maksudnya kalau aku pribadi kan ya, aku pribadi hampir nggak pernah dengar kata Karang Taruna di Jakarta, sehingga aku tuh ngerasa lingkunganku dari SD emang nggak ini sih, nggak melek sih, maksudnya di SMA gitu, bahkan teman-temanku pas SMP juga, aku kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman-teman lamaku. Mereka tuh emang banyak yang nggak peduli sama politik gitu, bener-bener nggak peduli. Karena apa? Ternyata tuh gini, setelah aku analisa pribadi ya, tapi ini mungkin di Jakarta tuh udah terlalu enak, udah terlalu apa-apa gampang dan sebagainya, sehingga mereka ngerasa yang mimpin siapa aja sama aja deh kayaknya gitu. Yang mimpin siapa aja nggak berpengaruh gitu ke hidup gue gitu. Mereka berpikir seperti itu. Sedangkan ternyata kalau yang di daerah lain, yang mereka tuh ternyata masih ada di Jawa sendiri gitu, masih ada beberapa hal yang nggak seenak di Jakarta, sehingga ketika pemimpinnya macam-macam tuh mereka ngerasa banget dampaknya. Ya, sehingga itu yang mendorong mereka ketika di Karang Taruna mereka bisa sekritis itu dalam diskusi. Ternyata tuh begitu. Dan makanya kenapa si temanku tadi tuh bisa pengen banget ada diskusi. Beliau itu pengen juga mendorong orang-orang yang acuh seperti yang tadi aku bilang, orang-orang yang nggak peduli, yang apatis, yang benar-benar nggak pengen tahu, yang buta, itu biar gimana caranya, ayolah kamu tuh hidup di negara ini gitu. Kamu tuh harus berpartisipasi gitu loh, kayak kamu tuh menentukan gitu. Kalau misalnya emang kamu nggak pengen peduli, kamu nggak peduli itu, ya udah silakan untuk tidak di sini gitu. Maksudnya tuh seperti ya paling nggak peduli kamu tahu lah gitu apa yang terjadi. Jadi harapannya tuh seperti itu. Gimana caranya untuk pemuda-pemuda yang belum ada wadah, belum ada Karang Taruna atau semacamnya tuh dibikinin biar mereka tuh seenggaknya tahu aja. Iya. Gitu. Nah, kalau teman pemilih bagaimana nih Karang Taruna di daerahnya masing-masing? Boleh dikomen ya, apakah aktif begitu atau teman pemilih mungkin yang aktif teman pemilihnya atau Karang Taruna nggak aktif ya teman pemilihnya atau Karang Tarunanya, jangannya teman pemilihnya nggak aktif kan juga. Maksudnya apalagi karakter di perkotaan begitu ya, biasanya kan individualistis, sosialisasi keluar begitu. Nah, coba dicek teman pemilih, bisa di komen di bawah ini ya, di kolom komentar. Kalau Phoenix gimana pengalamannya? Atau mungkin apa sih yang menjadi pertimbangan Phoenix dan Adele untuk memilih di pilkada nanti? Karena sebentar lagi kita mau pilkada nih, 27 November 2024. Tahun ini ada 2 kali pemilihan. Betul. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan ini, Phoenix? Kalau Karena pernah denger love language nggak? Love language pernah kan? Itu kan kayak bahasa cinta ya. Biasanya untuk pasangan atau bahkan keluarga gitu. Kalau aku sendiri dan aku lihat dari sekitar teman-temanku ya, kita tuh nggak suka love language yang word of affirmation gitu dari
dari para Suka calon janji tuh manis ya, Kak? Nggak suka betul, janji manis. kita nggak perlu Kak sebenarnya Nggak janji perlu. manis, word of affirmation, kata-kata yang menenangkan, bikin nyaman tuh kita nggak perlu sebenarnya. Kita yang perlu itu adalah act of service. Act of service. Yes, Langsung gimana- tindakan. Betul. Gimana pemimpin ini mau mendengar aspirasi kita and doing something about it gitu loh. Jadi nggak perlu ditenang-tenangkan gitu, kita nggak perlu, yang penting didengerin dan ada aksi, ada eksekusi setelahnya. Aksinya apa nih? Iya, Tindakan gitu, nyatanya betul. apa? Karena isu-isu tuh sebenarnya sudah sangat banyak ada di diskusi dan diskursus gitu loh Kak. Iya. Tinggal pemerintah yang memiliki wewenang itu tuh mengeksekusi itu begitu. Jadi jangan cuma stop di wacana semata Betul, begitu. iya, jangan Harus sampai jangan realisasi. situ. Wow, kalau Adele gimana? Nah kalau soal pendapat Phoenix tadi aku setuju banget, kalau dan untuk menanggapi hal itu sebenarnya kalau janji manis kan kita udah biasa gitu lah, apalagi kita kan sering juga di kampus deh gitu kan, kalau misalnya mau nyalon juga manis banget gitu kan, datang ke UKM gitu. Nanti kalau udah kepilih lupa gitu. Nah, maksudnya adalah kalau tadi kan Phoenix bilang isu itu udah pasti ada, dan itu memang apa yang kita pelajari di kelas gitu. Isu tuh udah pasti ada dan berputar. Kadang ada isu tentang gender, kadang isu tentang lingkungan, Disability, tentang apa social disabilitas inclusion, itu selalu ekonomi. ada. Tinggal gimana caranya kamu tuh langsung udah apa yang misal sekarang isunya lagi lingkungan, tinggal penyesuaiannya aja gimana. Ibaratnya kita tuh nggak usah dikasih tahu, udah tahu kalau misalnya ini tuh ada isu begini, begini kita tuh bisa ngerasain. Jadi kamu tuh nggak perlu ngomong, kita udah sadar gitu loh. Maksudnya sadar nggak sadar kita udah tahu lah gitu. Jadi tinggal eksekusinya aja. Kamu mau melakukan apa dengan menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan dengan situasi yang sekarang. Seperti itu. Nah, kalau oh ya sebenarnya kan pilkada nih. Sudah terdaftar belum sebagai DPT? Kita udah cek belum ya? Nah, ini teman pemilih juga udah terdaftar belum sebagai DPT? Kalau belum terdaftar, dicek DPT online di sini ya, akses di sini. Cek dptonline.kpu.go.id untuk mengetahui apakah teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pilkada 2024 mendatang. Jangan lupa dicek ya, Oke, adik-adik guys. ya. Sip. Cek dptonline.kpu.go.id. Dicatat. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Tidak terasa ya. tidak terasa ya. Nah, pesan-pesannya dong adik-adik untuk teman pemilih, silakan. Kamu dulu apa aku dulu? Kamu Pesan-pesan dulu deh. soal apa dulu? Pesan-pesan Untuk umum pemilih. untuk pilkada. Pilkada besok. Untuk teman pemilih. Kalau aku kembali lagi ke pembicaraanku di awal tadi ya, maksudnya pilihlah dengan bijak gitu, pertimbangkan dengan mateng, kalau bisa sempet-sempetin lah lihat track record dari setiap calon tuh kayak gimana, apa yang kamu rasain, menurutmu bagaimana gitu. Jangan terlalu gampang kepancing sama sosial media, apalagi diskusi panas yang membuatmu kadang terpengaruh dengan ya hotnya gosip-gosip tersebut. Ya jangan gampang terpengaruh gitu, harus punya pendirian. Betul, setuju sih sama Adele ya. Harus lihat backgroundnya, harus lihat track recordnya, terus kita cari data yang kredibel, jangan cuma dari Yes. sosmed ya kan. Jangan kata si A, kata si B. Cari berita, Kemarin aku cari lihat di akun info. gosip ini, jangan. Iya, jangan gitu. Baca-baca sih, banyak baca-baca, banyak diskusi, analisis dulu. Jadi Iya. ada bagusnya sih skeptis itu, jadi nggak gampang percaya itu bagus gitu. Kita harus cari dulu. Kritis jadinya. Kritis betul sekali. Critical thinking teman-teman. Betul, critical thinking gitu. Kalau nggak tahu nanya gitu. Ya. Jangan egois untuk aku udah tahu kok, cukup aku bakal pilih ini, enggak, jangan kayak gitu. Karena pilihan kita ini sangat penting gitu untuk masa depan bangsa kita bareng-bareng gitu. Kalau kita mau memperbaiki semuanya bareng-bareng ya inilah saatnya gitu. Dan ini tambahan dari aku, kan kadang tuh misal kita harus ngebaca berita atau apa tuh kan terlalu kaku gitu ya, kadang ada yang males gitu. Nah kalau aku sama Phoenix tuh sempat ngebahas gimana cara kita tetap tergabung gitu, tetap apa ya, maksudnya ada dalam ya situasi politik yang terjadi, Tetap update. tapi
tidak dengan kita tuh maksudnya baca sesuatu yang kaku gitu, kayak misal baca buku gitu kan, atau baca Nggak berita. semua orang suka Ya, kan kayak gitu. itu bisa dengan kita tuh kadang justru nonton podcast. Nah, Ya, ini nonton ini, oh, ini nonton kami. ini benar. Nonton, karena gini, kalau nonton podcast itu kan apalagi menjelang pemilihan itu, aku lihat banyak banget yang podcastnya tuh Yang bahas ini ngebahas kan. dan tapi dikemasnya dalam bercanda Betul, gitu, kayak iya. kalau misal sini gimana apa gitu. Terus ada kemarin tuh aku lihat itu menarik banget, ngerosting calon itu juga. Nah, jadi kan bahan roastingan itu kemudian bisa bikin kita tahu, oh berarti dia tuh pernah punya masalah begini punya gitu skandal apa, kan. atau prestasi apa, dalam kayak gitu. kemasan bercanda gitu, supaya kalian juga begitu ngedenger tuh nggak terlalu yang aduh apaan sih ini berat banget gitu. Itu lebih fun, lebih enak. Tapi dengan Lebih begitu fleksibel juga. dengan cara yang fun tersebut, tapi itu tuh bisa jadi referensi juga buat mempertimbangkan calon yang akan dipilih. Bisa bikin kita jadi participate gitu loh dalam situasi yang terjadi. Nggak bener-bener wah aku pergi dari sini, nggak gitu. Dan kalau baca itu kan mungkin orang tingkat konsentrasinya tuh kan masing-masing ya Yes. Kak. Kalau kita sambil dengerin podcast, sambil nyetir, sambil nunggu kereta, sambil apa, itu menurut aku lebih fleksibel sih. Iya. Dan kayak podcast KPU RI, terus banyak kok sekarang podcast-podcast yang bagus-bagus Iya. ya Del. Iya, Kita yang- sambil dengerin aja gitu. Nah, itu teman Kak. pemilih jangan lupa ya Iya. untuk nonton, like, subscribe dan komen. Itu Betul. jangan lupa supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan. Iya. Baik, adik-adik, terima kasih Terima kasih banyak Kak Nona, the pleasure is ours. Thank you for having us here. curhat ya. Sesi curhat kali ini. Baik, terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Iya, terima kasih.